Baik Ibu Nila, dari yang saya bacakan tadi ini termasuk sepertinya pengalaman. Ya. Pengalaman detik-detik terakhir dengan Bapak. Ya. Bisa Ibu Nila ceritakan gambaran suasana saat itu, Ibu Nila? Ya, saat itu saya kan baru datang dari Jogja ya. Tentu saja saya sangat terkejut lihat Bapak katanya sudah kritis. Tapi saya terpukau juga, kok ngajak nyanyi. Kemudian masih cerita-cerita Dayak juga. Dan Bapak itu saya katakan semacam center class ya. Suka bagi-bagi, jadi kalau orang datang dikasih uang, uangnya itu orang ngasih, kalau orang nengok ngasih Bapak uang sama Bapak yang dari pedalaman datang, ini untuk pulang, ini untuk ini semuanya dikasih-kasih. Jadi saat itu yang saya saksikan Bapak dengan bahagianya berbagi gitu, dengan banyak orang, sampai waktu itu ibu yang panik untuk biaya rumah sakit. Dan semuanya pada saat itu Pemda Kalimantan Tengah untuk rumah sakit Bapak, terus Bapak dibawa ke Palangkaraya kan di Banjarmasin, bahkan disediakan pesawat oleh Angkatan Udara, ada 3 pesawat kalau nggak salah, satu untuk jenazah Bapak, satu untuk keluarga, dan yang satu untuk pengawalan. Dan waktu itu Bapak nampaknya di saat-saat terakhir itu tidak punya beban. Kalau ibu ya ada beban, mikirkan, aduh gimana ini biaya rumah sakit gitu ya. Ketika Bapak meninggal, saya tidak nangis. Tapi waktu di rumah saya nangis teriak-teriak, gak ada yang tahu. Kemudian waktu pemakaman di Sanaman Lampang, saya pun tidak nangis, tapi saya pingsan, digendong dan dibawa ke rumah sakit Dori Silvanus. Jadi saya menepati janji Bapak, tapi saya nangis di rumah tuh nggak ada yang tahu, saya nangis teriak-teriak jerit-jerit gitu. Saya baru datang, Bapak meninggal, dan saya merasa sangat kehilangan. Demikian. Saat menyanyi bersama Bapak, bagaimana suasananya? Apa di situ hanya posisinya berdua dengan Bapak? Berdua. Mungkin ada yang menyaksikan? Ya, berdua. Jadi kondisinya waktu itu lagi di rumah sakit? Iya, Bapak tiduran, saya duduk. Terus sambil nyanyi Bapak pegang tangan saya. Pangkongnya tuh kuat sekali. Yang Ibu Nila lihat saat Ibu Nila menyanyikan lagu itu, gimana Bapak? Ceria, penuh semangat. Tidak ada beban atau ketakutan? Beritanya sudah kritis, tinggal tunggu waktu, tapi saya tidak lihat karena penuh semangat. Tahu-tahu sudah. Ya, bahkan perawat-perawat jadi keluar datang ngintip gitu. Kalau kita nyanyi keras, terus suara saya kecilin, Bapak minta keras lagi, ya ikut keras, walaupun suara saya di bawah standar, ya saya nyanyi ikut karena permintaan Bapak. Baik Ibu Nila, untuk pandangan Bu Nila sendiri tentang muda-mudi generasi Kalimantan Tengah, muda-mudi milenial saat ini, apakah sudah melestarikan atau memperjuangkan budaya Dayak sesuai dengan harapan atau cita-cita dari Bapak? Menurut Ibu Nila sendiri, apakah saat ini memang sesuai dengan harapan Bapak? Saya lihat dalam proses ya, tapi ada juga yang sudah nampak, ada yang sedang berproses. Jadi semuanya berproses, bukan berarti selesai tidak gitu, bukan, tapi berproses. Yang selalu Bapak pesankan itu jati diri ya, jati diri Dayak. Walaupun kita sudah ke barat-baratan, misalnya sudah ikut sebagai milenial yang sudah sekolah di luar, terus rambut diwarna warna-warni macam-macam, silahkan, tapi tetap jati diri seorang Dayak. Apa itu jati diri seorang Dayak? Yang selalu Bapak Cilik Riwut ingatkan, berani, tapi berani bertanggung jawab, memut menteng gitu ya. Kemudian selalu tepat janji. Kalau berjanji tidak bisa menepati, harus kasih kabar. Jadi janji itu jati diri yang utama itu ya, janji dan mamut menteng, gagah perkasa. Gagah perkasa dalam arti bukan gagah perkasa tanpa ini, berani bertanggung jawab. Bahkan kalau dulu orang Dayak itu berani bertanggung jawab, berani mati gitu untuk mempertahankan sesuatu yang dianggap benar.
dan selalu tepat waktu ya. Karena kalau kita berlambat-lambat, kita kan dulu di hutan ya, kita bisa diterkam oleh binatang buas, jadi harus tepat waktu. Sekarang saya ini kan sebagai tepat waktu, kita janji tepat waktu gitu. Kalau itu sangat masalah tepat waktu itu sangat ditekankan oleh Bapak. Kita pergi jam 5, setengah 5 kita harus sudah siap. Jadi itu sangat ditekankan. Dan satu lagi, Bapak selalu pada saya mungkin sebagai anak kali ini ya, selalulah berbuat baik pada orang. Bukan kamu nanti yang menerima ininya, menerima pahalanya, tapi anak cucumu. Ya. Saya merasakan saya anak dari Bapak Cedi Kriwut, saya banyak sekali mendapatkan kasih dari banyak orang. Ya. Dan saya selalu berusaha membagi kasih, dan saya yakin nanti semua anak cucu Tambun Bunga itu akan menerima banyak kasih dari ya saling memberi, itu selalu Bapak tekankan. Ya, garis besarnya adalah orang Dayak itu tepat janji. Ya. Salah satu contoh kecilnya adalah tepat waktu. Ya. Tepat waktu. Ibu Nila bangga menjadi orang Dayak? Bangga sekali. Sangat Bangga bangga. sekali. Kui! Iya. Gimana salamnya, Bu? Kui! Gitu ya salamnya. Kui! Jadi Harus baik. 3 kali, 1 kali lagi. Kui! Kenapa harus 3 kali, Bu? Ya saya biasa begitu. Oh ya, memang harus 3 kali. Ya. Dan Bapak saya kalau melahap juga 3 kali. Jadi saya ya tiru-tiru aja. Dulu Bapak saya sering, saya dibisikin, menukil nih lah. Nah, saya teriak-teriak itu sering dari kecil, karena dibisikin disuruh gitu. Orang-orang kaget, Bapak saya senyum bangga. Iya. Tapi sekarang sudah jarang sih kayaknya salam-salam kayak gitu ya. Sudah jarang. Sudah jarang. Juga, mungkin kegiatan kebudayaan ya, masih. Ya. Bu Nila, harapannya nih buat muda-mudi milenial yang ada di Kalimantan Tengah dalam memajukan budaya Dayak, harapannya apa? Bagaimana? Harapannya buat milenial ini supaya bisa lebih turut andil atau berperan dalam Menjaga petak donum ya, menjaga kampung halaman. Menjaga tuh dalam arti ya jangan menggundul di hutan saja, tapi bagaimana hutan itu supaya dilestarikan, menjaga adat istiadat Dayak, memahami. Apalagi nanti yang sudah menjadi pejabat juga harus tetap merawat Mahagalewu. Nah, Bu. Jadi menjaga budaya Dayak itu salah satunya melalui alam, melestarikan alam, kemudian adat istiadatnya, mungkin keseniannya mungkin juga. Itu jadi utama. harus dijaga. Salah satu. Dan berani mengenalkan ya, mengenalkan. Walaupun terkadang kita mengenalkan Dayak itu orang tertawa karena berbeda. Contoh, orang Jogja kalau mertamu, mari, monggo gitu kan. Cih, matur nuwun. Tapi kalau Dayak begitu menerima makanan, kita makan lahap, itu namanya sopan. Karena tidak mencurigai bahwa pemilik rumah meracuni. Justru sopan. Tapi kalau orang Jawa lihat aneh. Nah, itu kita berusaha memberikan pemahaman pelan-pelan supaya memahami Nusantara Bhinneka Tunggal Ika ya. Orang Jawa begini, orang Dayak begini. Saya sangat merasakan tuh urusan kalau mertamu dikasih dikasih suguhan ya. Saya bersama rombongan, nanti anak-anak langsung saya main mata gitu. Terus kalau pertama kenal ya kita menyesuaikan sana, pelan-pelan kita kasih pemahaman. Di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, dan orang-orang di seluruh Indonesia harus tahu orang Dayak bilang begitu menyatakan sopan karena tidak curiga bahwa makanan ini dikasih racun. Gitu. Saling memahami, saling menerima juga. Keunikan tiap suku itu harus saling dipahami. Baik Ibu, mungkin kita masih banyak yang perlu kita perbincangkan lagi, tapi mungkin kita berharapnya bisa bertemu di lain waktu untuk bisa berbincang lebih banyak hal mengenai Ibu dan sosok Bapak Cedi Kriwut. Baik, terima kasih telah bersama kami pemirsa. Saksikan terus Rekening Sosok setiap hari Jumat pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, saya Dita Santoso bersama Ibu Nila Riwut mohon undur diri dari hadapan Anda. Salam sehat dan sampai jumpa.